Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2386 Kesempatan Lain. Membunuh. Tentara prasejarah yang kacau melolong serempak, mendengarkan perintah Kaisar Klan, bergegas ke tembok kota Chu Selatan, mengabaikan Dewa Pedang dan dunia manusia, hanya ingin menerobos celah besar itu, dan kemudian meratakan yang besar Chu, membantai semua makhluk hidup di langit, untuk menghilangkan amarah di hati, tirani dan haus darah terungkap sepenuhnya. Perang. Deru langit dan orang-orang juga mengguncang langit, melemparkan kepala mereka dan menumpahkan darah, melupakan hidup dan mati, dan menjaga tembok kota Chu Selatan, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, keturunan yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan orang-orang prasejarah yang menyerang tembok kota itu seperti semut, hitam dan padat, satu bagian terbunuh, dan kemudian bagian lain menyerang, dan langit dan manusia sama, satu mati dalam pertempuran, dan lainnya satu menebusnya pada akhirnya, kedua belah pihak bertarung sampai gila, dan mereka akan mati tanpa henti. Perang itu begitu sengit sehingga tembok kota Chu Selatan hancur, menara runtuh satu demi satu, batu bata dan ubin biru runtuh, dan pecahan senjata sihir meledak, masing-masing bagian berlumuran darah makhluk hidup, mayat. Menumpuk mendaki naik turun tembok kota, secara harfiah ada gunungan mayat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran di tembok kota berlangsung sengit, dan kabut darah sudah berkecamuk di belakang pasukan prasejarah. Itu adalah Hong Chen dan Jian Feidao meskipun keduanya sekecil semut, mereka menciptakan formasi yang mengerikan, dan akibatnya yang mengerikan berkumpul menjadi lapisan lingkaran kepunahan, menyebar tanpa batas. Engah, engah, engah. Bunga darah bermekaran dengan bangga, di mana halau kepunahan berlalu, orang prasejarah yang tak terhitung jumlahnya meninggal, dan bahkan Kaisar Semu biasa tidak berani melangkah maju dengan gegabah, mengetahui bahwa hanya Kaisar Semu puncak yang memenuhi syarat. Dapat dilihat bahwa kekuatan bertarung Dewa Pedang lebih lemah daripada Hong Chen, dan ilmu pedang puncaknya tidak ada artinya di mata Hong Chen, dan serangan Hong Chen, meskipun terlihat jelas di mata, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi, melampaui Kaisar, Tao, dan Yang Abadi. Metodenya juga mengerikan, dan telah melukai Dewa Pedang lebih dari sekali. Melihat gambar seperti ini, bahkan santo wanita pun tidak bisa menahan cemberut. Jika Anda mengatakan bahwa Hong Chen tidak memiliki darah yang mendominasi, atau keinginan untuk bertarung, dia hanyalah orang yang kacau, mayat yang berjalan seperti itu memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Ye Chen, betapa kuatnya kamu di masa depan. Orang suci wanita itu bergumam. Saat ini, tanpa Ye Chen memberitahu Xin, dia sudah menebak rahasianya. Yang disebut Hong Chen adalah Ye Chen masa depan, dan yang disebut enam jalan adalah Hong Chen masa depan. Keduanya adalah orang yang membalikkan ruang dan waktu. Sangat menakutkan karena pemahamannya tentang Dao tertinggi telah melampaui dunia, setidaknya dia di atas pedang bukanlah Dao. Dia tidak tahu alasan mengapa enam jalan debu merah membalikkan ruang dan waktu, tetapi itu pasti melibatkan rahasia zaman, dan rahasia ini pasti terkait dengan Xiao Ruoxi, dan dia bisa menebak 2 atau 3 poin. Engah. Ketika dia bergumam pelan, Jian Feidao berdarah, dan ditusuk oleh jari Hong Chen sebelum dia bisa mengambil bentuk, Kaisar Kuasi Prasejarah tiba, dengan cahaya pedang, bayangan pisau, cetakan telapak tangan, dan susunan pembunuhan di seluruh langit, menenggelamkannya, lebih kuat dari semua Dewa Pedang Surgawi hampir dikepung dan dibunuh di tempat. Untungnya, latar belakang Dewa Pedang cukup kuat, jadi dia menggunakan metode melarikan diri ke langit dan melarikan diri. Dunia manusia tetap diam, dan mengikuti dari dekat seperti bayangan. Kaisar Hong Huangzun mendengus dingin, mengepung dan membunuh dari segala arah, meskipun dia tidak tahu keluhan antara Hong Chen dan Dewa Pedang, dan dia tidak tahu hubungan antara Hong Chen dan Ye Chen, dia tahu bahwa pria berkepala kacau ini sangat kuat seperti mengejar dan membunuh Dewa Pedang, Hong Huang secara alami tidak bisa memintanya. Ekspresi Jian Feidao acuh tak acuh, dan dia tidak melawannya secara langsung, hanya menggunakan metode pelarian misterius untuk melindungi dirinya sendiri. Murid Kaisar Zun, tidak sesederhana yang dikatakan, dan aksi menipu orang juga licik. Dia menggunakan kekuatan supernatural untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi menjadi sempurna, dan menipu seorang kaisar semu prasejarah.
Bahkan dia adalah bukan tandingan dunia, belum lagi orang prasejarah, mereka pada dasarnya langsung dibunuh oleh dunia manusia. Ketika datang ke dunia manusia, keadaan pikirannya ngeri, dan dia tidak lemah sama sekali. Jika dia bertarung sendirian, di era ini hanya Santo wanita yang bisa menandinginya, dan hasilnya tidak diketahui. Saat berbicara, dunia manusia datang lagi, menutupi langit dengan satu tangan, dan cetakan telapak tangan seberat gunung. Engah. Bunga darah yang indah meledak, dan Kaisar Semu Prasejarah dihancurkan menjadi kabut darah dalam sekejap, tubuh dan jiwanya mati bersama, dan dia tertekan sampai mati. Ini semua karena Dewa Pedang pada saat cetakan telapak tangan Hong Chen datang kepadanya, alih-alih menggusur ruang, meskipun ia melarikan diri, Kaisar Semu Prasejarah hanya dihancurkan. Kaisar Hong Huang sangat marah, dan tentara Kaisar Zun yang tak terhitung jumlahnya diangkat ke langit, menyegel ruang. Namun, mereka tidak bisa menyegel Jian Fei Dao, dan mereka tidak bisa menyegel Hong Chen. Pada level mereka berdua, tidak ada yang bisa menyegelnya tanpa Emperor Weapon of the Ultimate Dao. Dao, jangan dipaksakan. Dong Huang Taixin, yang bertarung dengan Kaisar Hong Huang Zun di tembok kota Chu Selatan, menyampaikan kata-kata berkabut, dan terlihat bahwa matanya yang jernih dan indah penuh dengan kekhawatiran. Dibandingkan dengan Ruoxi, dia lebih peduli pada Jian Fei Dao, dan tujuan transmisi suaranya sangat jelas, untuk membiarkan Dewa Pedang meninggalkan Ruoxi, jika tidak, Dewa Pedang kemungkinan besar akan dihancurkan. Anda tahu, mengejar dan membunuh Jian Fei Dao, bukan hanya dunia manusia, ada ribuan Kaisar Semu Prasejarah, barisan yang begitu menakutkan, bahkan jika dia adalah Dewa Pedang Surga, jarang dia pandai dalam hal itu. Bukan apa-apa. Dewa Pedang tersenyum, dan seperti cahaya dewa, dia menembus Tian Xiao. Dunia manusia seperti cahaya peri, mengejar langsung ke kehampaan. Orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri adalah Semi-Kaisar Hong Huang, yang telah membunuh ribuan orang, dan merasa bahwa dia tidak lemah dalam pertempuran, dan ingin ikut bersenang-senang. Tak perlu dikatakan, sangat menyenangkan untuk bersenang-senang. Alasan untuk mengatakan ini adalah karena pertempuran besar itu sangat panas. Di tengah suara gemuruh, Kaisar Zun dari kehancuran besar selalu terlihat berdarah, jatuh dari ketiadaan, dan berubah menjadi abu terbang sebelum dia menyentuh tanah. Satu demi satu, dia tidak tahu apakah dia dihancurkan, saya menabraknya sendiri, dan mati dengan cara yang mengerikan. Membunuh. Perang. Pergi untuk melihat tembok kota Chu Selatan, pertempuran antara kedua belah pihak benar-benar berdarah, itu adalah pertempuran pertahanan langit, pertempuran prasejarah, dan perang gesekan yang tidak pernah berakhir. Dibandingkan dengan perang di utara, perbatasan di selatan Chu masih damai. Ye Chen masih di sana, duduk bersila seperti biksu tua, dengan harta karun yang agung, dikelilingi oleh Taoisme, yang tampaknya tersembunyi, tetapi itu adalah visi kekacauan, di mana semuanya tumbuh dan bereinkarnasi dalam keheningan. Immortal King Yuhua juga ada, berdiri diam seperti patung. Saya tidak tahu kapan, mata acuh tak acuh Raja Abadi berkedip-kedip karena ngeri, dan alisnya sedikit berkerut, menatap ke depan, ruang di sisi itu terdistorsi, dan sosok keluar dan datang perlahan. Itu adalah seorang wanita dengan pakaian peri suci 7 warna dan lengan berkibar, seperti orang yang keluar dari lukisan, berlama-lama dalam cahaya peri di sekujur tubuhnya, bahkan helai sutra biru juga diwarnai dengan kemegahan ilahi. Tapi tampaknya lebih jauh dari mimpi. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi ekspresinya kusam, meskipun matanya yang indah jernih, namun kusam dan kosong. Orang seperti dia seperti boneka, orang mati berjalan tanpa emosi. 9 surga Xuanfei. Raja Abadi bergumam, mengerutkan kening lagi, sepertinya mengenali wanita yang sedang berjalan, anggun dalam langkah teratai, tetapi dalam ingatannya, wanita ini telah lama terkubur. Mata Raja Abadi menyempit menjadi garis. Setelah kesurupan, dia bisa melihat petunjuknya. Wanita itu memang adalah 9 surga Xuanfei dalam ingatannya, dan dia memang telah dimakamkan. Alasan mengapa dia muncul kembali di dunia adalah karena seseorang mengendalikannya. Dan orang itu adalah Zhu Xianjian. Tapi dia tidak melihat pedang Zuxian, itu tidak ada di tubuh Jiutian Xuanfei, itu harus dikendalikan dengan metode rahasia, tujuannya jelas, jika dia ingin Jiutian Xuanfei menahannya, dan pedang Zuxian, untuk membunuh Ye Chen, hanya perlu jika Ye Chen hancur, surga akan kalah dalam pertempuran ini. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar. Ditemani hembusan angin sepoi-sepoi, 9 surga Xuanfei akhirnya menyerang, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan tangan batu gio kristal keluar keesokan harinya. Ada garis dewa kuno di telapak tangan, bercampur dengan cahaya peri berwarna-warni,
yang misterius kekuatan yang diberkati oleh pedang Zuxian, sebelum telapak tangan jatuh, alam semesta telah runtuh. Raja Abadi diam, telapak tangannya mengembangkan Taoisme, dan dia mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan potongan langit yang meledak sekuat Raja Peri berbulu, tetapi dia juga dipukul mundur setengah langkah, dan kerutan yang sudah berkerut menjadi lebih bermartabat. Dia tahu bahwa ketika dia masih hidup, dia jauh dari lawannya. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang Zuxian telah memperkuat kekuatan tempurnya dan mengungguli dia. Meskipun Ye Chen dalam pencerahan, dia bisa melihat dengan jelas. 9 surga Xuanfei hari ini sangat mirip dengan Mu Liu Qing saat itu, dikendalikan oleh pedang Zuxian. Jika bukan karena Raja Dewa Keberuntungan dan Iblis, dia dan Raja Manusia akan terbunuh dalam pertempuran itu. Sebelum terlalu banyak berpikir, dia segera menjelma menjadi tubuh jihad Dharma. Bos, cerahkan Tao dengan ketenangan pikiran. Dengan dentang nyaring, tubuh Dharma jihad langsung berubah menjadi pedang Tao, berdiri di sisi dewa, dan melihat sekeliling ke segala arah, seandainya pedang Zuxian meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pertempuran antara Immortal King Yuhua dan Xuanfei Jiutian telah dimulai. Keduanya seharusnya berasal dari era yang sama. Ye Chen mengukir lingkaran sihir di sisinya, jika tidak, itu akan terpengaruh. Zeng. Pertempuran sedang berlangsung, dan tiba-tiba aku mendengar dentang pedang, itu adalah pedang Zuxian sialan, yang tiba-tiba melesat dari belakang Ye Chen, menusuk Chang Hong dengan ujung pedang, dan langsung menyerang roh primordial Ye Chen. Tubuh Dharma Jihad mendengus dingin, datang dalam sekejap, dan menebas pedang eksekusi abadi dengan satu pukulan. Pedang eksekusi abadi itu licin, tidak membunuhnya dalam satu pukulan, menghilang dalam sekejap, dan bahkan tubuh Dharma tidak dapat ditemukan, mudah untuk menyembunyikan tombak dan sulit untuk bertahan dari panah, dan pedang eksekusi abadi termasuk dalam keberadaan semacam ini. Paung, paung, paung. Suara benturan logam dapat terdengar dari waktu ke waktu, dan pedang Zuxian sangat aneh, selalu membunuh tanpa suara, tanpa peringatan sama sekali, dan serangan itu adalah keterampilan yang hebat untuk membunuh. Sasarannya adalah Ye Chen, yang tercerahkan. Dharmakaya cukup berdedikasi, dan misinya adalah untuk melindungi Dao. Setiap kali pedang Zuxian keluar, dia akan tiba pada saat pertama untuk melindungi Ye Chen sendiri, dan melawan berkali-kali terlepas dari biayanya. Untuk ini, dia juga membayar harganya, dipotong beberapa kali, dan darah mengalir. Kamu tidak bisa melindunginya. Kata-kata halus bergema melalui kehampaan, berkedip-kedip ke timur dan barat, tidak menentu, menyerupai suara perempuan atau laki-laki. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi itu membawa kekuatan sihir yang tak tertahankan. Saat berikutnya, pedang eksekusi abadi keluar lagi. Kali ini, ia berubah menjadi bayangan ilusi, sangkar berwarna-warni, Anda bisa melihat wajahnya, sudut mulutnya berkedut dengan senyum jahat, dan matanya yang indah mempesona bahkan lebih menakutkan dan ajaib. Chu Xuan, jihad Dharma Bodhi terkejut. Kakakmu Chu, itu penutup mata. Ye Chen yang tercerahkan mendengus dingin. Zeng. Ye Chen belum selesai berbicara ketika dia melihat pedang Zuxian menyerang. Itu memang tipuan untuk menipu mata. Hantu Chu Xuan telah menghilang, dan yang terungkap adalah pedang peri 7 warna. Penusukan pedang itu adalah pukulan yang fatal. Engah. Dharmakaya tidak dapat menghindarinya, dan setelah sesaat tidak sadarkan diri, ia ditusuk oleh pedang Zuxian. Kamu, sialan. Tubuh Dharma menembakkan cahaya dingin, memegang pedang Zuxian dengan erat di kedua tangan, tidak membiarkannya pergi, dan memobilisasi sumber asli dewa, memberkati teknik penyegelan, dan menyegel pedang Tianzu di tubuhnya, dengan cara ini, untuk mendapatkan waktu yang berharga untuk pencerahan bagi dewa. Namun, dia meremehkan pedang eksekusi abadi, bahkan jika itu berasal dari tubuh suci, akan sulit untuk menyegelnya. Merusak. Dengan pekikan lembut dalam kegelapan, tubuh Dharma dan tubuh suci meledak dan menghilang secara tiba-tiba. Engah. Ye Chen, yang telah menyadari Dao, memuntahkan seteguk. Menurut pepatah, tubuh dihancurkan, dan itu tidak mempengaruhi dewa. Namun, pedang yang memotong tubuh Dharma adalah pedang eksekusi abadi, tetapi itu berhasil mempengaruhinya. Luka-luka itu bisa berpindah dari tubuh Dharma ke dewa. Hanya saja pedang Zuxian sialan itu terlalu aneh. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun, bagaimana mungkin pedang Zuxian melewatkannya? Kecepatan pedang menusuk terlalu cepat, lebih cepat dari cahaya yang mengejutkan. Rao Ye Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Dia dikunci oleh pedang Zuxian terisolasi, sulit untuk menerbangkan Thor. Sialan. Raja Abadi, yang bertarung dengan gadis mendalam 9 surga, ingin keluar dan menyelamatkannya.
Sangat disayangkan bahwa 9 surga Xuanfei menolak untuk melepaskannya, dan memblokirnya di Sutian. Zeng. Dentang pedang Zhu Xian begitu keras sehingga jiwa orang akan sakit saat mendengarnya, pedang ini terlalu kuat. Tubuh suci Ye Chen bergetar, dan matanya menonjol. Melihat ujung pedang Zhu Xian, matanya membesar tanpa batas, bersinar dengan cahaya kiamat. Dalam sekejap, dia akan dibunuh oleh Zhu Xianjian, dan tubuhnya akan dihancurkan. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dia mendapat pencerahan. Seberapa jauh hidup dan mati? Dia bertanya dalam hati, dan tiba-tiba teringat bunga-bunga di seberang jalan Huang Kuan. Mungkin, ada saatnya bunga bertemu daun, dan hidup bertemu kematian. Dan saat itu adalah keabadian. Dan pada saat ini, dia menangkap keabadian itu, yang datang dari satu pemikiran. Keadaan pikirannya tiba-tiba disublimasikan. Dalam satu pikiran, di jalannya yang kacau, bunga pantai lainnya mekar, masing-masing mekar dengan bangga, setiap bunga memiliki bunga dan daun, merah cerah seperti api, terukir bahwa pikiran itu abadi. Momen ini telah menjadi momen abadi. Tapi pedang Zhu Xian yang menusuk hanya berjarak 1 inci dari tengah alisnya, tapi tertancap di sana. Dengan kata lain, pedangnya terpaku dalam keabadian. Momen hidup dan mati, keabadian sebuah pikiran, hukum waktu. Di Huang bertanya ragu-ragu, melihat pedang Zhu Xian tertancap di sana, dia tidak bisa menahan rasa kagum bahwa dia telah menjadi tubuh suci. Seperti yang kamu katakan, Underworld Emperor menarik napas tajam. Di mata dua makhluk tertinggi, tidak hanya ada kelegaan, tetapi juga kengerian, hukum waktu sangat misterius, salah satu tubuh suci agung, dan salah satu kaisar agung tidak pernah menyentuhnya. Namun, seorang bijak kecil, pada saat itu, menyadari keabadian sebuah pemikiran. Ini benar-benar bertentangan dengan langit, gumam di Huang. Dibandingkan dengan dia di kehidupan pertama, dia memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Di Huang menghela nafas, sudah sedikit ragu tentang kehidupan, tidak cukup untuk memahami hukum reinkarnasi, dan hukum waktu, tubuh suci kecil itu adalah benar-benar berjalan dengan cara yang tidak biasa, dalam Tao of Chaos, semuanya bertentangan dengan hukum langit. Paong! Ketika dua makhluk tertinggi itu terkejut, pedang Zhu Xian terbang keluar. Pada saat yang sama, Ye Chen juga bangun, dan di dunia yang kacau, bunga-bunga merah cerah di pantai seberang bersinar dengan cahaya merah menyala, memberi kehidupan pada segala sesuatu di dunia. Bersenandung, bersenandung. 100 kaki jauhnya, pedang eksekusi abadi berdengung, gemetar bercampur amarah, dan juga sedikit linglung, bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Saya juga bingung dengan Yuhua Immortal King yang bertarung dengan 9 surga Xuanfei. Saya pikir Ye Chen akan dibunuh. Siapa sangka adegan aneh seperti itu akan muncul. Lihat apa yang terjadi pada saat itu. Episode 2387 kembali dari awal. Membunuh. Perang. Api perang yang dahsyat membakar tembok kota Chu Selatan, pertempuran antara Hong Huang dan langit masih begitu tragis, perlawanan rakyat jelata berlumuran darah, dan tidak ada waktu untuk menangis. Melihat ke bawah ke langit, sebagian besar tembok kota Chu Selatan telah dilanggar oleh Hong Huang. Namun meskipun demikian, para biarawan surga masih bertempur, darah mendidih dari pertempuran itu membara seperti api, dan mereka menyerang dengan putus asa. Setiap jengkal tanah yang ditempati oleh manusia prasejarah harus membayar harga yang tragis. Di tengah gemuruh, makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tembok kota. Tapi di tengah gemuruh, ada sosok cantik yang mundur dari tembok kota seperti sinar cahaya, langsung menuju ke perbatasan Chu Selatan, terbakar dengan api ungu di mana-mana, menambahkan sentuhan kecemerlangan ke dunia gelap Dacu, bersinar di langit. Membentuk busur yang indah. Dia adalah Nian Wei, bukan pembelot, tapi mencari Ye Chen. Dengan kata lain, api ilahi dari permulaan mutlak yang ingin menemukan Ye Chen dan bergabung dengan api abadi, karena Ye Chen benar-benar memiliki kualifikasi untuk maju ke kuasi kaisar, dan itu adalah batu loncatan. Terima kasih. Nian Wei tersenyum lelah, sudut mulutnya berdarah terus-menerus, tetapi tubuhnya yang halus yang seharusnya cantik berlumuran darah, dan ada banyak genangan darah di sekujur tubuhnya, yang masing-masing diwarnai dengan cahaya soliter, melarutkan esensinya, lukanya, tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas. Taichu Senhuo tidak berkata apa-apa, hanya sedikit gemetar. Gemetarnya menyampaikan semacam informasi, dan hanya Nian Wei yang bisa memahami Triloka. Aku seharusnya mengerti. Nian Wei memang mengerti. Pada saat ini, senyum lelahnya memiliki sentuhan kepedihan, semacam kabut air yang tertinggal, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar rembulan yang redup, dan punggungnya tampak semakin suram dan berubah-ubah.
Dia menurunkan matanya dan dengan rakus memandangi pegunungan dan sungai Dacu, berharap agar bunga, tanaman, pohon, dan pepohonan terukir di jiwanya, berharap itu akan ada di sana seumur hidupnya dan diingat selamanya. Melihatnya, tubuh halusnya berubah menjadi api inci demi inci, menjadi api peri ungu, darah, asal-usul, harta karun ilahi, ingatan, semuanya terkait dengan api ilahi pada awalnya, diteruskan semacam ingatan mengorbankan seluruh hidupnya. Tapi dia, tanpa keluhan atau penyesalan, tersenyum lancang, menambahkan kelembutan feminin pada kecantikannya yang pedih. Cintanya sudah sangat tua, dapat ditelusuri kembali ke kehidupan sebelumnya, karena pecahan dari kaisar, dan penguasa pengadilan surgawi, sebuah karma terbentuk, dan cinta itu telah dikejar hingga kehidupan ini. Kamu Chen, setelah ribuan tahun, maukah kamu mengingatku? Diiringi oleh gumaman cinta, senyum terakhirnya tetap ada di dunia, benar-benar berubah menjadi nyala api, dan sesaat sebelum menghilang, dia memandang Nancu, sepertinya melalui ketiadaan tanpa akhir, saya bisa melihat perubahan-perubahan di belakang, dan mata indah yang kabur penuh dengan kelembutan seorang wanita. Tiba-tiba, sepertinya ada lagu peri kuno, dan satu generasi cantik meninggal. Tanyakan apa itu cinta di dunia. Orang suci wanita itu bergumam, menatap kosong ke selatan. Matanya ragu-ragu, bersinar dengan cahaya kabur. Tubuh suci kuno dari generasi wanita adalah satu-satunya di antara langit dan manusia yang melihat Nian Wei pergi. Dia mengawasinya pergi, dan mengawasinya dengan matanya sendiri, dan setiap inci darinya meleleh menjadi api. Sejauh ini, dia masih belum mengerti cinta, dan dia tidak tahu apa itu cinta. Juga melihat Nian Wei adalah dua makhluk tertinggi dari dunia bawah. Dibandingkan dengan Kaisar Huang, ekspresi Kaisar dunia bawah tidak berfluktuasi sedikit pun, dan dia tidak terkejut dengan pengorbanan Nian Wei, seolah dia tahu proses ini tidak dapat dihindari. Di Huang berdiri dengan tenang, alisnya sedikit mengernyit. Baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa perjalanan Ye Chen untuk maju ke Kaisar Zun tidak hanya membutuhkan api ilahi dari permulaan mutlak, tetapi juga darah dan air mata, cinta dan takdir, dan pengorbanan seorang wanita dibutuhkan. Dan wanita ini pasti Nian Wei, dan hanya dia yang bisa membuka ingatan yang diwariskan, mengorbankan dirinya sendiri, sangat cocok dengan api ilahi di awal, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Mengapa? Tubuh suci Dacheng menghela nafas, dan itu adalah hubungan yang hancur. Dan Ye Chen, keturunan dari tubuh suci, juga ditakdirkan untuk berutang Nian Wei dalam reinkarnasi ini. Dia dibuat menunggu selama 60 tahun dalam reinkarnasi, tapi kali ini hidupnya yang diinginkan. Jangan menghela nafas, bersiaplah lebih awal, kata Kaisar dunia bawah dengan santai. Di Huang tetap diam, dia tahu bahwa Ye Chen akan naik ke pangkat Kaisar Semu, dan akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk melewatinya. Setelah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir, bukankah ini hari yang dia tunggu-tunggu? Aku akan pergi, aku benar-benar tidak ingin berpisah dengannya. Underworld Emperor juga menghela nafas. Di Huang melihat ke samping dan melirik Di Huang, matanya mewakili segalanya, apakah pantas seorang Kaisar Agung menjadi begitu provokatif? Apakah Anda pikir saya ingin tinggal di sini jika tidak sah? Tatapan matanya membuat Underworld Emperor sangat tidak senang. Jika seorang Kaisar Agung tidak bahagia, dia pasti akan melakukan beberapa hal yang menghancurkan bumi, seperti membawa Yama dari 10 kuil dan memukulinya. Misalnya, di tengah malam, melihat koleksi Kaisar wanita tertentu, yang merupakan hanya satu di Triloka, menyebarkannya akan menyebabkan kekacauan di dunia. Di Huang menutup matanya dan menatap Dacu. Nian Wei telah berkorban, dan api ilahi dari awal mutlak, membawa misinya, bergegas ke perbatasan Chu Selatan. Nyala apinya berkedip-kedip, seolah berkabung. Saat ia melihat Nian Wei, ia ditakdirkan sampai akhir hari ini. Pengorbanan, saya sangat menyesal untuk pemilik sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Chu Selatan sepi, ada gemuruh konstan, dan pertempuran sangat berfluktuasi. Melihat dari kejauhan, orang dapat melihat bahwa satu demi satu puncak gunung runtuh satu demi satu, mengacaukan langit, bumi, dan alam semesta, membalikkan 4 gambar yin dan yang, dan cahaya peri yang padam berselang-seling, memantulkan warna kiamat. Itu adalah Yuhua Immortal King dan Nine Heaven Xuanfei, yang masih bertarung. Perlu disebutkan bahwa 9 surga Xuanfei secara bertahap kehilangan angin, hanya karena kekuatan misterius yang diberkati oleh pedang Zuxian perlahan melemah, dan kekuatan itu akan hilang untuk setiap poin yang digunakan. Keduanya bertarung, dan Ye Chen dan Zhu Xianjian juga bertarung di sisi lain. Suara benturan dan hantaman logam tidak ada habisnya, dan dampaknya tidak kecil, dan gunung-gunung diratakan. Ye Chen saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya.
Matanya lebih dalam, evolusi Taoisme tanpa akhir, menghina untuk bersulang, caranya yang kacau, penuh bunga dari pantai seberang, lebih banyak nafas kehidupan, dan semacam kekuatan, itu adalah hukum waktu yang menentang langit, itu adalah karena hukum ini, itu membuatnya diselimuti lapisan misteri. Setelah tiba-tiba menyadari keabadian, dia tidak perlu lagi menyadari Tao, dia hanya menunggu api ilahi dari awal mutlak datang untuk bergabung, dan dia juga tahu bahwa api ilahi dari awal mutlak sedang dalam perjalanan, dan dia mengerti niat baiknya bahkan lebih. Bersenandung. Bersenandung. Pedang Zuxian berdengung, marah dan ketakutan, karena Ye Chen, yang telah berubah menjadi terlalu aneh, selalu mengubah waktu yang berlalu menjadi keabadian setiap saat, bukan untuk peristiwa ini, tetapi untuk itu, sehingga pengetahuan menjadi dekorasi. Ledakan. Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan Ling Tian memotong sungai abadi nirvana dengan pedang. Zhu Xianjian dikalahkan, dan dipotong oleh pedang, dan cahaya peri berwarna-warni di sekujur tubuhnya sangat redup, ditebas sepanjang terbang, langsung menekan dan memukul, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan backhand. Melarang. Dongfang menyembunyikan cinta, dan Raja Abadi Yuhua juga berada di atas angin. Dengan satu telapak tangan, 9 surga Xuanfei ditekan hingga ketiadaan. Kemudian, dia langsung menuju pedang Zuxian, dengan niat membunuh. Zeng. Pedang eksekusi abadi berdentang dan menghancurkan ketiadaan, menghilang dalam sekejap. Ye Chen tidak mengejar, juga Immortal King, tidak perlu mengejar lagi. Namun kepergian Zhu Xianjian membuat Hades dan Di Huang ingin tertawa. Pedang Zuxian sialan itulah yang membuat orang suka dan benci. Berlari untuk membuat masalah, belum lagi membunuh Ye Chen, dia memberi Ye Chen kesempatan lagi, dan kesempatan ini akan membantu Ye Chen menjadi kaisar semu, membantunya melewati kaisar dunia bawah, dan kemudian membantu surga melawan prasejarah. Kami datang, bisik Ye Chen, menatap Misty, matanya berbinar. Langit di utara telah melihat api ilahi dari permulaan primordial, seperti seberkas cahaya peri ungu, melintasi langit yang luas, membawa cinta Nian Wei, membawa misi rakyat jelata, dan memasuki Ye Chen dan Hai. N. Episode 2388 membalikkan Kaisar Kuasi. Pada awalnya, api ilahi memasuki Dan Hai, dan api abadi segera terbang. Api ungu, api emas, bercampur tanpa keluhan, tidak hanya sumber aslinya, tetapi juga kebijaksanaan spiritual masing-masing, semuanya di bawah kekacauan kembali ke sumbernya, sangat cocok. Dengan baik. Ye Chen terhuyung selangkah demi selangkah, memuntahkan seteguk darah, mencengkeram jantungnya, dan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, yang sangat menyakitkan hingga paru-parunya menusuk. Perasaan ini sangat mirip dengan saat dia menelan surga Jadepil saat itu. Kedua api itu menyatu, dan dia melihat sosok cantik dari belakang, menatapnya dan tersenyum. Itu adalah Nian Wei, yang mengorbankan tubuhnya dan bergabung dengan api ilahi dari awal mutlak, memberinya darah dan air mata, serta cinta dan takdir, semua untuk membantunya maju ke alam kaisar semu. Mata Ye Chen dipenuhi dengan air mata, mengalir di wajahnya. Adegan sejarah ini selalu sangat mirip. Di kehidupan sebelumnya, itu adalah Luoxi dan Xuanfei, dan di kehidupan ini, itu adalah Nian Wei. Yang satu membuat roh Pil Tianji, dan yang lainnya dikorbankan hingga awal. Kamu Chen, kamu harus menang. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa mendengar kata-kata lembut Nian Wei, tersenyum cerah seperti bunga. Ah! Deru Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang memancar dari jiwa, bergema di seluruh langit. Pada saat ini, api ilahi dari permulaan mutlak dan api abadi benar-benar menyatu, dan sumber yang disebut kekacauan berubah menjadi kekuatan yang kuat, dituangkan ke sumbernya, mengisi semua meridian di tubuhnya, memurnikan roh primordialnya, dan melunakkannya. Tubuh aslinya, terjalin dengan darah suci kunonya, memelihara kekuatan yang lebih melonjak, ingin membantu orang bijak tertinggi pergi melawan langit dan nirwana. Dalam kegelapan, dia melihat gerbang Kaisar Zun lagi. Kali ini, gerbang raksasa yang sangat halus itu sangat jelas di matanya, tidak lagi terjangkau, bahkan sampai ke ujung bumi, dia masih bisa melewatinya, ini adalah sebuah obsesi. Karena dia mengemban misi rakyat jelata. Mengaum. Tetapi setelah mendengar nyanyian naga, dia berubah menjadi naga emas, yang merupakan bentuk dharma dari jalannya, melayang di langit, melintasi ketiadaan yang tak berujung, dan melompat ke gerbang Kaisar Semu. Ledakan. Pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar, bergema di langit. Kemudian, awan gelap bergulung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan ada wasiat yang membuat rakyat jelata gemetar, menutupi langit dan bumi, Cu besar bergoyang, medan bintang bergetar, dan sepertinya dewa telah turun. Menatap ke langit, guntur dan kilat yang mengamuk semuanya menyatu dengan kekuatan kehancuran,
dan bahkan ada penglihatan yang lebih menakutkan, yaitu penglihatan kekacauan, semuanya berevolusi dan mati dalam kekacauan. Melihat pemandangan ini, Hong Huang dan makhluk surgawi yang masih bertarung di tembok kota Southern Chu, secara kolektif berhenti berkelahi dan melihat Misty bersama. Paksaan yang mengerikan membuat dunia bergetar. Surga. Kesengsaraan surgawi. Wajah para kaisar dari semua suku prasejarah tiba-tiba berubah, dan mereka bangkit dari kereta batu giok dengan penuh semangat, mengetahui bahwa itu adalah kesengsaraan surgawi Kaisar Zun, dan siapa itu, pasti milik siapa. Kepada Ye Chen, dia melakukannya. Para biarawan surga menangis dan tidak bisa mengeluarkan suara. Ini air seni yang seharusnya kamu miliki. Kelima dewa tersenyum, seolah-olah mereka melihat kaisar dari zaman yang lalu, yaitu dewa perang yang mencengangkan di masa lalu, dan akan membalikkan keadaan di langit. Kaisar Chu Agungku, aku menantang langit lagi. Semua kaisar tersenyum lega. Saluran tubuh suci tidak mengecewakan rakyat jelata di semua wilayah. Dong Huang Taixin menunjukkan senyum lelah, seperti Ye Chen Tudi, yang percaya tanpa syarat pada penguasa surga. Ibu, ayah yang melakukannya. Yeling mengangkat kepala kecilnya dan menatap Misty dengan linglung, mata lincenya yang indah hanya berkedip secara tidak sengaja, bangga pada ayahnya. Begitu. Semua gadis tersenyum manis, mata indah mereka kabur, dan mereka terpesona olehnya. Aku benar-benar membuatmu melakukannya. Orang suci wanita itu juga mengangkat matanya, tersenyum misterius dan rumit, seperti semua gadis, matanya beralih ke kehampaan, kabur dan kesurupan. Namun, di bawah tatapan semua orang, guntur yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Tepatnya, itu adalah orang yang dirampok dan disegel. Langit dan orang-orang tercengang, mengapa kesengsaraan surgawi Zundi yang tertarik menyegelnya, dan langsung memimpin kesengsaraan surgawi, kebetulan Hong Huang membuat banyak orang, semua orang bahagia bersama. Tidak hanya langit dan orang-orang yang tercengang, tetapi orang-orang prasejarah juga tercengang. Ye Chen dalam ingatan mereka paling suka menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menipu orang, jadi dia hanya menyegelnya. Ini bukan gayanya. Mungkinkah pertempuran prasejarah saya tidak cukup? Pasti ada konspirasi. Ini adalah penilaian Hong Huang tentang masalah ini, dan dia tahu bahwa Ye Chen pasti punya rencana yang lebih besar. Mereka tidak tahu, tetapi Kaisar Semu yang merupakan puncak surga semuanya terkenal. Bukannya Ye Chen tidak bisa mengatasi malapetaka, tapi dia tidak bisa. Jadi bagaimana jika dia bisa menjebak klan prasejarah kali ini, itu hanya solusi untuk krisis sementara. Setelah malapetaka selesai, 64 kaisar akan memanifestasikan dirinya. Apakah dia dapat menerobos adalah masalah lain. Bahkan jika Anda dapat menerobos, hampir seolah-olah Anda sudah mati. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya dari cedera yang begitu mengerikan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Dengan kata lain, jika dia melewati kesengsaraan surgawi, dia harus menunggu setidaknya sebulan sebelum dia ingin melewati kehancuran kaisar dunia bawah lagi. Dan selama bulan ini, langit jelas tidak bisa menghentikan banjir, dan sebelum dia pulih sepenuhnya, langit sudah diinjak-injak oleh banjir, dan bahkan jika dia keluar dari kelaparan kaisar, dia tidak akan bisa kembali. Orang biasa. Memang, inilah alasan mengapa Ye Chen menyegel kesengsaraan surgawi. Dia tidak punya waktu untuk melewati kesengsaraan, jadi dia hanya bisa memaksanya untuk disegel. Yang terpenting sekarang adalah memahami Kaisar Huang, sehingga dia bisa benar-benar mengalahkan prasejarah. Bunuh aku. Di tengah ribuan keraguan, Panglima tertinggi Hong Huang memberi perintah lain untuk menyerang, dan pikirannya sangat marah sehingga pikirannya menjadi gila. Jadi bagaimana jika Ye Chen mengalami bencana? Masalah besar adalah bahwa semua langit dan banjir akan mengalami bencana bersama-sama terlalu banyak, tidak masalah jika Anda mati, Anda para dewa, Anda harus dikuburkan dengan seluruh pasukan. Membunuh. Tentara prasejarah meraung, dan setelah hanya beberapa saat istirahat, mereka mengayunkan pisau daging mereka lagi. Perang. Para biksu surga meraung, cukup bersemangat, terutama para kaisar di puncak, yang tahu lebih banyak rahasia. Untuk Ye Chen hari ini, dia membutuhkan lebih banyak waktu berharga untuk memahami tubuh suci yang agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Deru perang besar mengguncang alam semesta dan bergema di langit. Apakah itu surga atau dunia prasejarah? Mereka semua terkubur berkeping-keping. Satu pihak ingin menyerang dan pihak lain ingin bertahan, dan mereka semua menjadi orang gila secara ekstrim, tulang membentuk gunung dan darah mengalir ke sungai. Di perbatasan Chu Selatan, Ye Chen telah mengorbankan darah Kaisar Huang, dan mengaktifkan Tongming Yin Jue. Pada saat yang sama, Kaisar dunia bawah melakukan metode abadi dari Dao Kaisar, menggambar celah di dunia manusia dan dunia bawah yang terisolasi,
dan berkata kepada Di Huang dengan suara yang dalam, "Tunggu, hanya ada setengah batang dupa waktu." Berdiri diam, cahaya peri yang menembus tiba-tiba terwujud, untaian dan untaian, membawa kekuatan misterius, menyelimuti seluruh tubuhnya dan menyelimutinya. Cara Kaisar jelas. Saat Yin Jue membeku, Ye Chen mengaum pada saat yang tepat. Suara ini nyaring dan kuat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk melewati Kaisar Dunia Bawah. Bersenandung. Hanya ada suara mendengung, dan bumi bergetar, sebuah sarkofagus kuno muncul dari tanah, berubah-ubah dan kuno, dengan atmosfer dunia bawah, diukir dengan pola suci yang rumit. "Keluar, keluar untukku." Mata Ye Chen menonjol, ditutupi dengan mata merah, merah bernoda, pembuluh darah di dahinya terlihat, setiap gigi hancur berkeping-keping, dan darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. Dia masih meremehkan tubuh suci pencapaian besar. Dengan kultivasi Kaisar Semu, dia hampir tidak bisa mengguncangnya. Sarkofagus itu terbuka ke tanah, tetapi kecepatan kenaikannya sangat lambat. "Keluarlah, keluarlah untukku." Raungan lain datang dari jiwa. Bersenandung. Sarkofagus itu naik sedikit, tapi kaki kanannya putus. Bersenandung. Sarkofagus naik ke titik kedua, dan kaki kirinya juga meledak menjadi kabut darah. Setelah itu, dada dan punggungnya, tulang rusuknya roboh dan tulang belakangnya hancur. Melalui lukanya, orang bisa melihat jeroan yang berdenyut, otot dan tulang yang bersinar, yang mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa setiap titik sarkofagus naik, tubuh sucinya meledak. Akibatnya, dalam 3 napas sebelum dan sesudah, tubuh sucinya sudah berlumuran darah. Dan tulang suci dan darah suci yang dia tiup tidak terbentuk kembali, hanya karena tekanan Di Huang terlalu besar, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, untuk memaksanya melewatinya, dan dia menderita serangan balik dari Tongming, kecuali hentikan meditasi, jika tidak, tubuh suci yang hancur tidak akan terbentuk kembali. Di sampingnya, wajah Immortal King Yuhua sangat jelek. Tidak hanya Ye Chen yang meremehkan Di Huang, tapi dia juga meremehkan Da Cheng Sein fisik. Tapi darah Kaisar Baja Keras sangat mudah dihubungkan. Terlebih lagi, Di Huang bukan Da Cheng Sein fisik biasa. Dia pernah bertarung melawan 5 kaisar sendirian, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih buruk daripada generasi pertama Da Cheng Sein fisik Baiyuan. Semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk melewati. Sebagai Kaisar Semu Puncak, dia ingin membantu, tetapi hanya tubuh suci yang dapat menembus kegelapan, tidak ada kekuatan eksternal yang tidak berguna, jadi semuanya tergantung pada Ye Chen sendiri. Episode 2389 Gedung Pencakar Langit. Membunuh. Perang. Gritchu kacau, suara pembunuhan nyaring, asap bubuk mesiu bercampur dengan api perang, dan awan berdarah menutupi langit berbintang yang luas. Perjuangan rakyat jelata begitu tragis sehingga tidak manusiawi. Dengan darah dan air mata, menghiasi pegunungan dan sungai yang indah. "Keluar, keluarlah untukku." Diiringi oleh gemuruh yang bergejolak, raungan Ye Chen juga histeris. Perang di utara dan kedamaian di selatan sangat kontras. Hal yang sama adalah mereka semua menyatu dengan darah. Bersenandung. Bersenandung. Sarkofagus gelap itu berdengung, dan itu naik di atas tanah inci demi inci. Setiap inci itu naik, 1 inci dari tubuh sucinya terhempas. Semua runtuh, hanya kepala dan tubuh purba yang tersisa untuk menopangnya. "Aku pikir dia terlalu tinggi, atau aku terlalu meremehkanmu." Kaisar Dunia Bawah berkata tanpa daya, meskipun dia tahu bahwa Kaisar Tongming Huang sangat sulit, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sangat sulit, dan tubuh suci dari semi-kaisar berjuang begitu keras, bahkan tubuh asli Yuan Shen mulai hancur berantakan. Di Huang tetap diam, dan alisnya juga berkerut, dia telah menekan tekanannya sampai tidak terlihat, dan bahkan menyembunyikan garis keturunan dan asal tubuh suci untuk mengurangi kesulitan Ye Chen untuk menembusnya. Siapa yang mengira bahwa meskipun dia melakukan ini, masih akan sulit untuk membantu Ye Chen melewati kegelapan, bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa tubuh suci Da Cheng-nya begitu berat sehingga bahkan tubuh suci Kaisar Zun tidak dapat melakukannya. Memindahkannya. "Keluar, keluar untukku." Ye Chen meraung lagi, satu-satunya kepala tubuh yang tersisa juga berdarah, mata merahnya berdarah, dan penglihatannya kabur. Setiap kali dia membuka sarkofagus, kepalanya, itu meledak 1 inci, dan lautan dewa berdengung dan bergemuruh, mengancam akan runtuh kapan saja. "Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya jauh-jauh." Raja Abadi Yuhua di sampingnya mengerutkan kening. Terlepas dari 2 makhluk tertinggi, dia adalah satu-satunya saksi jalan Kaisar. Sebagai Kaisar Semu di puncak, visinya secara alami ganas menurut kecepatan tragis Ye Chen, dia akan mati sebelum dia bisa keluar dari kelaparan Kaisar, dan tubuhnya akan hancur total.
Kaisar dunia bawah tidak hanya meremehkan Di Huang, dia juga meremehkan tubuh suci Dacheng. Di Huang terlalu kuat, begitu kuat bahkan tubuh suci setingkat kaisar hampir tidak bisa menggoyahkannya. Ye Chen hanya memiliki kualifikasi untuk melewati dunia gelap jalan kaisar, tetapi dia jauh dari mencapainya. Kekuatan untuk membawa jalan kaisar menuju kegelapan bukan karena Ye Chen terlalu lemah, tetapi karena dia terlalu lemah. Kuat. Yuyue bukanlah sesuatu yang dapat digerakkan oleh sembarang semut, bahkan tubuh suci Kaisar Zun. Ini ditekan oleh hukum bawaan dan tidak dapat dibatalkan. Memikirkan hal ini, Raja Abadi mengeluarkan dentang, jangan memaksa lagi, tarik Tong Ming dengan cepat. Keluarlah, keluarlah untukku. Ye Chen mengabaikannya, dan menggeram, datang dari jiwa, dengan kekeras kepalaan tubuh suci saja. Harapan rakyat jelata, yaitu obsesinya, dia harus berjuang meski mati. Kamu masih punya kesempatan, jangan main-main. Raja Abadi berkata dengan dingin, dia siap untuk memutuskan hubungan, tetapi dia tidak ingin warisan garis tubuh suci terkubur karena hubungan ini. Adapun peluang di mulutnya, itu bukan kenyamanan, tapi fakta. Anda harus tahu bahwa Ye Chen hanya melangkah melalui gerbang Kaisar Semu, tetapi tidak melewati malapetaka. Dalam arti tertentu, dia bukan Kaisar Semu yang lengkap, tetapi jika dia melewati kesengsaraan Kaisar Semu, itu akan berbeda. Tubuh suci kuno sebanding dengan Kaisar Agung, dan memiliki keistimewaannya sendiri. Warisan ini berbeda dari garis keturunan lainnya, ia memiliki gerbang kuasi Kaisar dan kesengsaraan surgawi Kaisar Semu, seperti putra Kaisar Hanjiang dan putra Kaisar Pembunuh, tetapi gerbang Kaisar Semu mereka hanyalah kesengsaraan surgawi. Malapetaka juga membawa keberuntungan, tetapi bisa menjelma menjadi nirvana. Apakah Ye Chen selamat dari malapetaka atau tidak, ada tingkat yang berbeda sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan Ye Chen. Hanya setelah melewati malapetaka kuasi Kaisar, dia dapat memiliki lebih banyak harapan untuk melewati kehancuran Kaisar, daripada mempertaruhkan nyawanya. Hidup tanpa rasa takut saat ini, selama dia hidup, adalah harapan terbesar, surga memiliki kesempatan untuk kembali. Ye Chen tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Namun, dia sangat menyadari harga tragis yang harus dibayar untuk kesempatan ini. Orang-orang di seluruh surga tidak akan bertahan sampai saat itu. Tidak bisa menunggu, surga tidak bisa menunggu. Ibu, aku merindukan ayah. Berlama-lama, baiklah, jangan menoleh ke belakang. Tiba-tiba, kata-kata seperti itu bergema di telinganya. Itu adalah Ye Ling dan Chu Ling, istri dan putrinya, berlumuran darah merah cerah, menjaga tembok kota Souterencu, satu untuk ayah dan satu lagi untuk suami, mengangkat langit. Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia bisa melihat celah Xiongguan di Chu Selatan dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Istrinya belum melihat ke belakang saat ini, dan Ye Chen belum melihat ke belakang pada mereka. Semua yang tersisa untuk suaminya adalah punggung berdarah. Saya khawatir saat melihat ke belakang akan mengganggu keadaan pikirannya yang obsesif. Menjaga itu gerbang nantian sulit baginya. Adegan sejarah selalu sangat mirip. Ada harapan buruk bernama Ye Chen, tidak peduli di masa lalu atau sekarang, selalu ada leluhur yang tak terhitung jumlahnya, junior yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di depannya tanpa ragu-ragu, bersedia melindungi jalan untuknya, bersedia dihancurkan berkeping-keping untuknya, bahkan jika ngengat terbang ke dalam api, seperti sebelumnya. Punggung yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk memberitahunya satu kalimat, orang-orang berada di tembok kota. Nasib surga akan bertahan selamanya. Deru rakyat jelata mengguncang alam semesta. Bunga berdarah bermekaran di tembok kota Chu Selatan, yang penuh dengan lubang, lebih halus dan indah daripada bunga di sisi lain. Itu adalah ledakan diri dari langit dan manusia, dan mendorong banyak orang prasejarah ke tempat asalnya. Dengan cara ini, di perbatasan Chu Selatan, untuk Kaisar ke-10 Chu besar, tembok besar berdarah dibangun. Ah! Teriak Ye Chen, raungan ini, menyatu dengan darah dan air mata, mengejutkan Triloka. Bentuknya berubah, kepalanya yang akan meledak langsung pulih, mata emasnya yang seharusnya cerah terukir seperti lubang hitam, dan rambutnya yang panjang, hitam legam berubah menjadi untaian merah darah, tubuh suci kuno yang terkutuk, inci demi inci. Anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian dibentuk inci demi inci ditemani oleh roh jahat, tetesan darah suci berubah menjadi hitam. Batas penerus darah. Raja Abadi Yuhua berkata dengan kaget. Itu benar, itu adalah batas suksesi darah. Adegan sejarah memang sangat mirip. Penguasa suci surga dan Kaisar Chu Agung tidak bertarung sendirian. Dia menanggung hutang darah langit dan harapan rakyat jelata. Dia menyelesaikan pertempuran melawan langit. Oke, melihat pemandangan ini, Underworld Emperor menjadi bersemangat. Di Huang juga memiliki mata yang cemerlang.
Di kehidupan sebelumnya, Ye Chen menggunakan darah untuk mewarisi batas dan memperbaiki setengah dari tubuh suci kuno. Di kehidupan ini, dia juga akan berada dalam kondisi keabadian ini untuk menggantikan kekuatan tempur yang dimiliki tidak melewati malapetaka keturunan dari tubuh suci. Dia akan menciptakan mitos abadi seperti yang dilakukan Kaisar Tu saat itu. Keluarlah, keluarlah untukku. Ye Chen menggeram, diberkati dengan keabadian. Bersenandung, bersenandung. Sarkofagus gelap berdengung dan bergetar, naik di atas tanah inci demi inci kecepatannya jauh dari sebelumnya, dan seluruh tanah bergetar, benar-benar mengguncang gunung di Huang. Engah, engah. Harga Tongming masih sangat tragis. Setiap inci sarkofagus, tubuh suci Ye Chen akan diledakkan sekali. Jika dia terluka parah oleh cara keabadian Kaisar, dia akan dihancurkan. Tapi obsesi Ye Chen tidak membiarkannya pergi, mata lubang hitam bersinar dengan cahaya abadi. Dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan kehilangan orang-orang dari semua alam. Apakah garis keturunan dari tubuh suci begitu kuat? Yuhua Immortal King bergumam, menatap Ye Chen sekarang, seperti melihat Kaisar Huang saat itu. Yue Sangnya bertarung dalam pertempuran berdarah melawan 5 kaisar dari alam iblis surgawi. Akhirnya, tangannya yang terangkat perlahan diturunkan. Saya ingin mengganggu Tongming Ye Chen, tetapi kali ini, tampaknya tidak perlu untuk itu. Junior dalam tubuh suci ini terlalu mengejutkannya. Dia tidak yakin apakah Ye Chen dapat melewati dunia, tetapi dia bersedia untuk memberi Ye Chen kesempatan ini adalah pertaruhan dengan surga sebagai alat tawar-menawar. Keluar, keluar untukku. Dalam raungan, Ye Chen menjadi gila, terlepas dari biayanya. Engah, engah. Tubuh sucinya, disertai dengan sarkofagus yang perlahan naik, diledakkan berkali-kali, dan dibentuk kembali berulang kali, bahkan batas warisan darah abadi, tidak dapat menahan serangan balik dari Tongming. Tapi kegilaannya menyulut secercah harapan itu. 80% dari sarkofagus besar setinggi 3 kaki telah naik di atas tanah, memancarkan perubahan kehidupan, dan ada juga aura yang mendominasi jejak paksaan telah melintasi 2 dunia manusia dan dunia bawah. Engah. Bunga darah mekar lagi, dan tubuh suci Ye Chen meledak lagi, hanya menyisakan roh primordial ilusi, tapi kali ini, tubuh sucinya belum dibentuk kembali, tepatnya, telah kehilangan batas warisan darah, dan tidak ada lagi abadi negara, hanya karena reaksi dari cara Kaisar Tongming, terlalu kuat, begitu kuat sehingga melanggar hukum Mingming, dan begitu kuat sehingga mempersingkat batas waktu penerus darah. Kebanyak. Setelah membayar harga yang sangat mahal, kali ini jalan Kaisar menjadi gelap gulita, dan hanya langkah terakhir yang tersisa. Pada saat ini, Immortal King Yuhua menahan napas. Di puncak Gunung Jiming, Kaisar Dunia Bawah juga menahan napas, menatapnya, segala macam perencanaan, hanya langkah terakhir, apakah dia bisa menyelamatkan surga, tergantung pada apakah dia bisa bertahan. Di Huang berdiri diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Tubuh sucinya telah menjadi ilusi hingga transparan, dalam keadaan aneh, atau dengan kata lain, antara terhubung dengan kegelapan dan terhubung dengan kegelapan. Cahaya peri kegelapan telah memisahkan alam semesta aslinya. Sebagai leluhur dari tubuh suci, dia percaya pada Ye Chen tanpa syarat, seperti ketika dia mengirim Ye Chen pergi, dia percaya bahwa dia dapat menembus 6 reinkarnasi apa yang tidak bisa dia lakukan, Ye Chen bisa melakukannya. Keluarlah, keluarlah untukku. Ye Chen meraung, membakar tubuh aslinya sebanyak mungkin, mengorbankan roh primordial, memusatkan kehebatan tubuhnya dan kekuatan Tao dalam hidupnya hingga langkah terakhir, mengubahnya ke dalam api roh primordial, menangkal serangan balik Tongming yang mendominasi, dan dengan cara ini, selesaikan Tongming yang menentang surga. Raja Abadi Yuhua gemetar, junior ini mengambil nyawanya sendiri untuk berkomunikasi dengan dunia bawah. Bersenandung. Dengan suara mendengung, sarkofagus itu akhirnya terangkat dari tanah. Meski tingginya hanya 3 kaki, itu seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki yang berdiri di atas tanah, menekan kubah abadi keabadian. Engah. Roh primordial Ye Chen padam, hanya menyisakan sedikit butiran beras, yang merupakan api asli dari roh primordial, dan itu akan benar-benar dimusnahkan. Begitu api ini padam, Ye Chen akan benar-benar mati. Segel. Immortal King Yuhua mendengus dingin, dan menyegel jejak terakhir Ye Chen dari Yuan Shenhuo dengan kekuatan gaib yang besar. Pada saat disegel, Ye Chen Yuan Shenhuo menembakkan sinar cahaya keemasan terang, ditembakkan ke dalam sarkofagus, dan menganugerahkan kebijaksanaan yang luar biasa. Tubuh harus memiliki kecerdasan. Ledakan. Sarkofagus itu meledak, dan sosok agung terwujud ke dunia. Momen ini, yang membeku selamanya, memiliki makna sejarah.
Tubuh suci Dacheng Kaisar Huang, setelah keabadian, akhirnya kembali ke surga, tertutup debu tahun-tahun, mata kosong itu berangsur-angsur mendapatkan kembali kejernihan, dan wajah kusam itu mengukir sentuhan emosi manusia, membawa masa lalu kuno. Waktu seperti pisau. Immortal King Yu Hua tersenyum perubahan, melihat Di Huang yang memulihkan kewarasannya, dia tidak bisa tidak mengingat tahun-tahun gemilang, era itu, dan Yue Sang yang luar biasa, ingatan kuno itu, untuknya sejauh menyangkut, itu akan menjadi jejak abadi. Pada akhirnya, pahala dan kebajikan akan menjadi sempurna. Underworld Emperor tersenyum dan menghela nafas lega, dan dengan ringan mengusap telapak tangannya, mengisi celah antara dunia manusia dan dunia bawah. Waktunya tiba tepat. Tidak ada Kaisar Huang di sampingnya, dan Kaisar Huang yang sebenarnya sudah ada di surga. Belum lagi, tanpa teman baik dari level tertinggi, hatiku entah kenapa kosong, dan jika aku ingin mengolok-olok Di Huang, aku hanya bisa pergi ke surga, dan itu akan lama sekali. Raja abadi Yuhua itu, tidak akan ditampar oleh Kaisar. Yama dari 10 aula semuanya ada di sana, masing-masing dengan tangan di mulut, dan mereka semua lurus, menatap Nancu Bian Huang. Jangan bilang, itu benar-benar mungkin. Kalian berdua adalah saingan dalam cinta. Jika aku adalah Raja Abadi Yuhua, aku akan menendangku bahkan jika aku tidak menembaknya. Kaisar belum pulih, jadi saya tidak tahu apakah saya ditendang. Yan Luo dari aula ke-10 cukup emosional, Anda berbicara satu sama lain, dan obrolannya sangat bahagia. Saat mereka berbicara, 10 orang itu merasakan telapak kaki mereka tiba-tiba meninggalkan tanah, dan merasakan mata mereka berkedip, dan yang bisa mereka lihat hanyalah gunung dan sungai besar yang lewat di depan mata mereka. Wow! Hantu besar dan hantu kecil di dunia bawah secara kolektif mengangkat kepala mereka, dan bola mata mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah Yan Luo terbang. Mereka menyaksikan Yan Luo terbang keluar. Ledakan yang menghancurkan bumi. Orang yang bergerak adalah Kaisar dunia bawah, berkicau dan berteriak, semuanya mencari pertengkaran. Namun, kata-kata Yan Luo membuatnya memikirkannya, dan dia menggosok dagunya dengan penuh arti, sangat yakin bahwa jika dia menjadi Raja Peri, dia pasti akan menendang Di Huang. Ledakan. Sementara dia berpikir, ledakan datang dari tembok kota Chu Selatan. Ketika saya memasuki mata saya melihat celah Xiongguan di Nanchu, yang membentang dari timur ke barat, tiba-tiba runtuh. Engah, engah, engah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar disertai puing-puing yang runtuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meledak menjadi kabut darah, menodai setiap bata dan setiap ubin merah. Bunuh, biarkan aku membunuh, jangan tinggalkan ayam dan anjing, semua akan disembelih. Kaisar dari semua ras berteriak seperti orang gila, meraung liar, dengan wajah ganas seperti roh jahat. Setelah bertarung selama berhari-hari, mereka akhirnya memecahkan tembok kota, bersemangat langsung menjadi gila. Membunuh. Mengapa Anda perlu memesan pasukan banjir yang sangat besar melintasi reruntuhan tembok kota Chu Selatan, lebih bersemangat daripada kaisar dari semua klan, mata merah mereka, brutal dan haus darah, dan darah makhluk di surga juga membuat mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin menjadi gila, gunakan darah mereka untuk memadamkan amarah yang mengerikan. Perang. Para biarawan surga berteriak, menyeret tubuh mereka yang berdarah, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, dan bergegas menuju banjir meskipun tembok kota Nanchu rusak, mereka masih ada di sana, dan mereka ada di surga. Ledakan. Namun, sebelum kedua belah pihak mulai bertarung, mereka mendengar ledakan, mengguncang Chu yang besar. Kamu menggertakku, langit tidak peduli dengan siapapun. Mendengus dingin ini, seperti penghakiman langit, membawa keagungan tertinggi, dari perbatasan Chu Selatan, menyebar ke seluruh dunia, seperti guntur abadi, mengguncang semesta. Episode 2390 Kaisar Huang. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, terdengar ledakan lagi. Suara menderu ini membawa lapisan halo sunyi, bersinar keemasan, menyebar tanpa batas dari perbatasan Chu Selatan, membawa gelombang paksaan tertinggi, menghancurkan alam semesta menjadi kekacauan. Ledakan. Gemuruh. Halo emas menyapu langit dan manusia, dan langsung menuju ke dunia prasejarah. Engah. 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 Orang-orang prasejarah berada dalam bencana, seluruh kelompok orang musnah, dan kabut darah melonjak. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dari puncak prasejarah ke Kaisar Semu, hingga junior di alam surga, tidak ada yang bisa melawan mereka, dan mereka tersingkir dari gerbang Dachu All Heaven secara kolektif oleh lapisan lingkaran cahaya emas itu. Terbang melintasi langit berbintang sejauh ribuan mil, saya tidak tahu berapa banyak bidang bintang yang dihancurkan. Melihat pemandangan ini, semua makhluk surgawi tercengang. Itu adalah pasukan yang hebat.
Jumlahnya tidak dapat diperkirakan, hanya tingkat kuasi kaisar yang mendekati puluhan juta, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang tersingkir dari gerbang surgawi Chu besar oleh lapisan halo. 2 atau 3 detik kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang. Ketika saya memasuki mata saya melihat sosok emas datang dari langit Chu Selatan, seolah-olah dari zaman yang jauh, kuno dan perubahan. Saya tidak dapat melihat kehormatannya. Saya hanya tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil adalah menginjak Dao Yun, menumbangkan dunia Qian Kun, membalikkan Yin dan Yang, seperti dewa perang yang menaklukkan semua alam. Seluruh tubuhnya melotot dengan cahaya langit, diwarnai dengan kekuatan kehancuran, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura, helai demi helai, semuanya seberat gunung, menghancurkan langit dan runtuh sedikit demi sedikit. Dia, Kaisar Huang, mendapatkan kembali kewarasannya dan datang melawan langit. Mundur selangkah demi selangkah, kehormatannya akan muncul di dunia. Itu. Banyak senior mundur selangkah saat mereka melihat kehormatan itu, mata mereka menonjol, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ya dewa, apa aku terpesona? Suci. Tubuh suci di Huang. Terlalu banyak orang membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak menutupnya untuk waktu yang lama, menatap kosong. Meskipun mereka belum pernah melihat orang asli di Huang, mereka semua telah melihat patung batu di Huang. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang bertarung sendirian melawan Kaisar Huang dari 5 kaisar iblis surgawi. Keabadian telah lama terkubur, bagaimana mungkin dia masih hidup di dunia? Terkejut, bingung, dan suara ragu datang dan pergi, membentuk gelombang yang mengerikan. Mata, menatap lurus, dalam ingatan mereka, Kaisar Huang dari tubuh suci Dacheng telah mati dalam pertempuran. Untuk melindungi Kaisar Yue Sangcheng, dia bertempur berdarah melawan 5 kaisar agung dari surga. Alam iblis. Bagaimana mungkin dunia tidak kaget saat melihat tubuh utama di Huang sekarang? Dunia tidak tahu, tetapi tingkat kuasi kaisar di puncak tahu, mengapa mereka ingin menjaga tembok kota Chu Selatan, bukan hanya untuk mengulur waktu berharga bagi Ye Chen untuk memahami kaisar dunia bawah. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa kaisar ke-10 dari Great Chu tidak mengecewakan rakyat jelata. Dia maju melawan surga ke pangkat kaisar semu, menantang surga dan menguasai kaisar, dan mengundang dewa perang yang tak tertandingi dari dunia bawah. Permaisuri, Raja Suci telah kembali. Zixuan tersedak dengan air mata di matanya. Setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya melihat di Huang lagi. Meskipun dia bukan permaisuri Donghua, dia memiliki ingatan tentang permaisuri. Air mata yang dia tumpahkan adalah air mata permaisuri. Berapa tahun telah terbuang sia-sia. Penyempurnaan tubuh suci yang luar biasa, itu benar-benar menguasai dunia. Kaisar Chu Agung bergumam pada diri mereka sendiri. Hanya setelah melihat orang asli di Huang barulah mereka menyadari bahwa di Huang menakutkan, dan dia benar-benar seperti seorang kaisar. Kaisar ada di sini, jadi dia mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Para jenderal para dewa berbisik, mereka hanya mendengar legenda Kaisar Huang, dan itu adalah pertama kalinya mereka melihat dewa itu, dia menakutkan, bukan seorang kaisar yang lemah dan tertinggi. Tampaknya aku telah melihat seorang kaisar, ketujuh putra Donghua berkata dengan bingung. Tubuh suci Dacheng adalah penyempurnaan dari Zundi, dan mereka semua berada di puncak Zundi. Meskipun jaraknya hanya setengah wilayah kecil, mereka kekuatan tempur dan kekuatan berjauhan, tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya, sulit untuk menutupi celahnya. Orang bijak dari jalan kaisar memang pantas. 4 pembudidaya pedang puncak memiliki keadaan pikiran yang bergejolak. Di antara yang kuat, ada tangan yang kuat. 1 gunung lebih tinggi dari yang lain. Meskipun mereka telah mencapai puncak di bawah jalan kaisar, mereka dapat melihat pada saat di Huang itu, dia tiba-tiba merasa bahwa semua Taoisme sia-sia. Ya, aku tidak bisa mengalahkannya. Hong Huang Qilin Jiu Chen tidak bisa menahan batuk kering, terlebih lagi, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri, bagaimana mungkin dia masih memiliki perilaku buang air kecil yang mengalahkan Kaisar Huang saat itu, dewa tahu dia. Masih hidup dia tidak bisa melakukannya kecuali dia menjadi seorang kaisar. Dia lebih kuat dari Hong Lian. Baik Mo Yuan dan Siemo berkata, yakin bahwa permaisuri teratai merah di puncaknya mungkin bukan lawan di Huang, dan bagaimana orang kejam yang bertarung melawan 5 kaisar sendirian bisa sesederhana yang dia katakan. Tidak satu di dunia dapat mengalahkan tubuh suci kerajaan. Betapa memalukannya jika ada kaisar besar yang tinggal bersamanya untuk kehidupan yang sama. Kaisar surga tiba-tiba mendengar kalimat seperti itu di hati mereka. Belum lagi Kaisar Huang, itu adalah kelas yang menentang surga di surga menentang kelas. Orang kejam yang bisa melawan 5 kaisar sendirian benar-benar bukan penutup. Yang mulia menghela nafas.
Kamu tidak membicarakannya dengan tamparan sampai mati, kata si Chen dengan sungguh-sungguh. Aku percaya ini. Seng Zun batuk kering, dan Long Changji di satu sisi juga batuk kering. Ada juga Di Ji yang tidak pernah membantahnya. Tidak ada keraguan bahwa Di Huang sangat kuat. Dewa perang setingkat ini tidak dapat ditandingi oleh 6 jalan. Apakah itu leluhur fisik suci dari 5 Kaisar Duzan? Cusuan dan yang lainnya mendongak, bingung, seolah-olah itu bukan fisik Sein Dacheng, tetapi makhluk tertinggi. Tidak diragukan lagi itu dia. Chu Ling tersenyum lembut. Dia telah melihat Kaisar Huang di Yinchao Difu, dan dia tidak terkejut seperti yang dia bayangkan. Nenek moyang surga benar-benar dewa perang. Aku mendengar bahwa harta suci lelaki tua itu adalah miliknya. Ye Linger mengangkat kepalanya, matanya yang besar berbinar, menatap Di Huang saat ini, seperti melihat calon ayahnya, yang suatu hari nanti pada hari ini, Kaisar ke-10 Great Chu juga akan menjadi dewa yang menarik perhatian semua orang. Saat dia mengatakan itu, Ye Ling menunduk dan melirik santo wanita di lampu teratai. Tubuh suci perempuan juga menonton, sama dengan darah dari tubuh suci, Di Huang adalah Dacheng sempurna dari puncak Kuasodi, dan dia hanyalah puncak dari Kuasodi, sangat dekat dengan Dacheng, tetapi celahnya dari setengah alam kecil adalah hari demi hari. Dan kekuatan tempur tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Ratu yang tak tertandingi, santo wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, juga menunjukkan ketakutannya saat ini. Dia yakin bahwa meskipun dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa melakukan setengah gerakan di depan Di Huang. Pada saat ini, santo wanita itu terdiam, dan menunduk dengan sedih, dia tidak tahu apakah dia bahagia atau bingung, senang bahwa Ye Chen telah memenangkan Fajar Harapan. Atau apakah itu jalan pulang dengan bingung. Saya telah melihat leluhur dari tubuh suci. Di tengah diskusi, lebih dari 90% biksu di surga bersujud, dan 10% sisanya kebanyakan senior lebih tinggi dari Di Huang. Tidak perlu sopan. Di Huang tersenyum seperti angin musim semi, melelahkan napasnya, karena paksaannya terlalu kuat, dan terlalu banyak orang yang hancur dan tidak bisa bergerak. Mendengar dia berbicara, dunia sangat bersemangat dan menangis. Eksistensi macam apa Di Huang? Pria kejam yang bertarung melawan 5 kaisar sendirian hanya terdengar dalam mitos, tetapi dia belum pernah melihat dewa ini. Sekarang pemandangan ini terasa tidak nyata, kepalanya pusing, hatinya bergetar, dan kaki gemetar, mau tak mau aku merangkak turun, berlutut untuk menyembah dewa perang yang tak tertandingi, dan orang-orang biasa dari semua surga di 10.000 domain akhirnya menunggu sampai Fajar Harapan datang. Ledakan. Ribuan kata akhirnya dipecahkan oleh ledakan. Melihat ke kejauhan dengan mata tetap, Hong Chen lah yang menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan tidak pergi menemui Di Huang, tetapi fokus pada Jian Feidao, karena Ruoxi menggunakan senjata sihir kelahirannya. Mengabaikan Ekaristi Dacheng, dia adalah seorang talenta. Dia mengabaikannya, dan Di Huang tidak akan mengabaikannya, dia mengangkat tangannya, dan formasi abadi tingkat Kaisar Dao tiba-tiba muncul. Gudong. Semua orang di dunia menelan ludah mereka tiba-tiba, semua dewa pedang di langit bukanlah lawan di dunia manusia, namun mereka ditekan oleh Di Huang. Apakah fisik suci Dacheng yang legendaris benar-benar dewa yang tak tertandingi? Di bawah perhatian semua orang, Di Huang bergerak, dan berjalan lurus menuju langit berbintang di tanah ketiadaan berkabut. Dapat dilihat bahwa di mana dia lewat, angin darah berhenti bertiup, daun-daun yang berguguran tetap di udara, alam semesta tidak lagi berputar, yin dan yang tidak lagi tercipta, dan langit serta bumi membeku setiap inci darinya. Itu menarik adegan menghancurkan dunia. Jelas, niat membunuhnya ditujukan pada orang-orang prasejarah. Hong Huang ditolak, tetapi ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, dia harus mengajari orang Hong Huang bagaimana berperilaku, dan memberi tahu Hong Huang apa itu gunung mayat dan lautan darah. Cepat, kejar. Para biarawan surga saling mendukung dan mengikuti secara kolektif. Orang tua itu menghitung, kitalah yang bertanggung jawab atas surga, dan kita akan menjadi gila. Gu Santong menutupi pinggangnya, dan batuk darah sambil berbicara, dan dia tidak tahu apakah dia terluka atau bersemangat. Panci besi besar telah disiapkan, dan saya akan memasaknya untuk Hong Huang. Wu Santong mengutuk, lukanya lebih buruk daripada 3 mata rantai kuno, tetapi dia sangat bersemangat, dan akhirnya seseorang mendukungnya. Inspeksi visual, saya dapat menghapus banyak harta karun. Orang-orang berbakat seperti Xie Yun dan Si Tunan telah menyiapkan karung satu persatu, dan Di Huang bertanggung jawab untuk membunuh mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan harta. Berapa tahun, ini pertama kalinya aku merasa sangat keras. Saya tidak tahu berapa banyak tetua Zutian, dengan punggung reyot, begitu lurus sehingga mereka begitu lurus dewa perang yang tak tertandingi. Hutang darah dibayar dengan darah.
Lebih banyak orang menangis dengan darah dan air mata, dan ketika mereka melewati reruntuhan tembok kota, mereka mengambil mayat kerabat dan rekan mereka, meminta darah dari prasejarah untuk memberi penghormatan. Ini berbeda jika seseorang mendukung adegan itu. Putra Kaisar Suangmu, Tian Suo menghela nafas. Aku lupa memberitahumu, Tuan Baizi adalah Di Huang, kata Long Yi. Kalimat ini sangat kuat sehingga Tian Suo hampir jatuh tersungkur saat mendengarnya. Saat itu, saat pertama kali datang ke Heng Yue, dia masih mendiskusikan senioritas dengan Baizi. Apa-apaan ini, saya ingin mengobrol baik dengan tuannya, siapa yang mengira itu adalah Da Cheng Sein Fisik Emperor Huang. Jika kamu ingin berbicara, Kaisar Suangmu akan datang untuk berbicara, untukmu. Satu tamparan dapat mengubahmu menjadi abu. Long Wu lewat, menepuk bahu Tian Suo, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tian Suo akhirnya berdiri teguh, dan memalukan untuk tertawa. Kata-kata Long Wu benar-benar mengatakan yang sebenarnya, orang yang kejam seperti Di Huang, Hong Chen telah ditekan dengan telapak tangan, jika dia tidak mencapai kerajaan kaisar, siapapun yang berani berurusan dengannya akan mati dengan menyedihkan. Surga damai, pulanglah dan nikahi aku. Jika Anda ingin mengatakan bahwa yang emosional adalah Dewi Kunlun, berbaring malas di punggung Jian Fei Dao, itu bukan akting, itu karena cederanya terlalu serius, dan dia sendiri bertarung melawan ratusan orang merupakan keajaiban bahwa Zun Zundi tidak dihancurkan. Oke. Dewa pedang itu tersenyum, tidak menyembunyikan kehangatan pria itu. Dong Huang Taixin tersenyum manis, pipinya yang pucat ditekan dengan ringan ke punggung kekasihnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia, Santo Pelindung Dacu, begitu santai. Tidak jauh dari sana, ibu peri Yaochi yang digendong oleh Jiu Jianxian juga berbicara tentang cinta. Dua kultivator pedang besar di surga sama-sama memiliki keindahan tertinggi, yang membangkitkan kekaguman dunia. Mereka mau tidak mau melihat Wutian Swordmaster dan Nine Swords Sunren. Keduanya masih kesepian. Immortal King Yuhua juga datang, ditutupi jubah hitam, tetapi dia tidak mengikutinya, dia hanya melihat dari jauh, melihat ke arah Di Huang, punggungnya begitu menyilaukan, bahkan lebih menyilaukan dari matahari yang terik. Dan yang paling dia lihat adalah Zixuan, di matanya dari awal hingga akhir, hanya Di Huang, sisa jiwa permaisuri, yang mewakili permaisuri, yang hanya memandang kekasihnya. Senior, di mana Ye Chen? Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya datang satu demi satu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Raja Abadi menjentikkan lampu yang terus menyala, dan api primordial Ye Chen menyala di lampu yang terus menyala, hanya menyisakan cahaya butiran beras, yang dapat dimusnahkan kapan saja. Melihat ini, semua gadis tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut giok mereka, air mata mengalir seperti hujan. Suami mereka adalah orang yang benar-benar tragis, seorang pria yang memiliki daya tembus, dan hampir mati. Kami akan membawamu untuk melihat hutang darah dari kehancuran besar. Gadis-gadis itu menyeka air mata mereka, memegang lampu yang selalu menyala, dan mengikuti tim surga. Leluhur dari garis keturunannya, tubuh suci Da Cheng Kaisar Huang, akan berjuang untuknya dan berjuang untuknya jiwa para pahlawan yang mati, dan rakyat jelata dari alam lain, mencari keadilan. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang berguncang, dan suara gemuruh bergema di seluruh medan bintang. Melihat ke kejauhan, Kaisar Huang ada di depannya, kekuatan tubuh orang suci yang berprestasi agung menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang, mata emas yang bersinar itu bersinar dengan cahaya zat yang dingin, dia telah melihat terlalu banyak bubuk mesiu di dunia bawah, menekan kemarahan abadi, akan dimusnahkan hari ini dengan darah. Di belakangnya, para biksu dari seluruh dunia mengikuti, dan kerumunan itu seperti laut, dan mereka meninggalkan jejak kaki berdarah di langit berbintang. Terlihat bahwa punggung semua orang lurus, sejak jatuhnya Kaisar Xianwu, ini adalah pertama kalinya mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu, surga tidak sendirian, dan mereka datang untuk membayar hutang darah. Di medan bintang jauh di langit berbintang, pasukan besar berkumpul, masing-masing terhuyung-huyung. Melihatnya dengan mata tertuju, pertempuran prasejarah masih sangat luas, dan itu masih lautan yang gelap, bergulung dengan gelombang yang bergejolak, seperti lapisan awan yang menutupi langit berbintang tanpa cahaya, yang bergolak. Suasana prasejarah masih penuh tirani dan kecanduan darah, satu persatu seperti setan. Apa yang terjadi? Kaisar dari semua klan prasejarah berkumpul bersama, menatap ke arah Dacu dengan mata menyipit, tidak tahu kemana harus pergi, ketika mereka melihat lingkaran emas menjatuhkan seluruh pasukan prasejarah, dari Dacu Ol gerbang surga, yang saya tidak tahu seberapa jauh mereka terbang, dan terlalu banyak orang prasejarah yang mati. Kaisar Agung. Kaisar klan Qiongqi mengerutkan kening, dan lingkaran cahaya menghantam seluruh dunia prasejarah.
Hanya Kaisar Agung yang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dari mana Kaisar Agung berasal? Jika kamu tidak melihat siapapun, pasti ada petunjuknya. Kaisar klan Taoti mendengus dingin. Aku tidak tahu bahwa Dacu memiliki latar belakang yang begitu tersembunyi, yang benar-benar membuka mataku. Kaisar klan Kuiba mengertakkan gigi, dan dijatuhkan oleh lingkaran cahaya, benar-benar malu. Perbaiki seluruh pasukan, lalu serang Dacu. Panglima Hong Huang, suara mendesis memenuhi bidang bintang, mata darah merahnya penuh dengan keganasan, dan dia tampak seperti tidak akan pernah menghentikan Dacu, dan kemarahan dari klan besar Hong Huang juga dibutuhkan darah para biksu dari surga untuk dimusnahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kaisar dari berbagai klan berbicara, terdengar suara bang-bang yang tiba-tiba, lambat dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan. Mungkin tubuh orang itu sangat berat sehingga setiap kali telapak kakinya menginjak tanah, mereka menginjak alam semesta dan runtuh, dan seluruh alam semesta diguncang oleh dia datang dari penjara untuk membantai makhluk hidup di dunia.